Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Manajemen Konflik bersama saya, dosen pengampu mata kuliah Manajemen Konflik, Jovanska Kisti. Dan hari ini saya akan membahas terkait dengan jenis-jenis konflik sosial. Pertama-tama saya akan membicarakan sebenarnya ada apa saja sih konflik dalam jenis-jenis dalam konflik sosial. Nah, yang pertama adalah konflik tujuan. Nah, apa sih konflik tujuan? Konflik tujuan adalah konflik yang berawal dari perbedaan tujuan antar suatu kelompok atau antar pimpinan dan anggota kelompoknya. Nah, jadi di dalam suatu kelompok atau suatu perkumpulan ada perbedaan visi dan misi yang mengakibatkan konflik itu terjadi. Kemudian ada konflik nilai. Konflik nilai adalah konflik yang terjadi karena adanya perbedaan nilai yang dianut oleh seseorang yang berbeda dengan nilai yang dianut oleh organisasi atau kelompoknya. Nah, nilai-nilai inilah yang biasanya bisa memicu sebuah konflik. Misalnya nilai dalam menghargai suatu usaha, nilai dalam menghargai suatu waktu, atau berbagai macam nilai dan norma yang diyakininya. Kemudian ada konflik peranan. Konflik peranan adalah konflik yang terjadi karena ada benturan saat kita sedang menjalankan peran-peran tertentu dalam masyarakat. Konflik peran merupakan bentuk adanya perselisihan antar harapan-harapan yang berkaitan dengan suatu peran. Misalnya dalam hal ini erat kaitannya dengan kepemimpinan. Dalam kepemimpinan biasanya terdapat konflik peran yang sangat tinggi. Misalnya adanya harapan dari masyarakat kepada pemimpin untuk mengubah sesuatu dan tidak dapat dipenuhi oleh pemimpinnya, maka dari itu atau pemimpinnya menyalahgunakan kekuasaan, maka dari itu konflik peran tidak dapat dihindari. Kemudian konflik kebijakan. Konflik kebijakan adalah konflik yang terjadi karena individu atau kelompok tidak sependapat dengan kebijakan yang diambil oleh organisasi, seperti kebijakan-kebijakan yang bertentangan oleh satu dan beberapa pihak lainnya. Kebijakan-kebijakan ini biasanya kebijakan yang berkaitan dengan bagaimana cara organisasi itu berjalan. Hal-hal seperti ini tidak dapat dihindari dan seringkali ditemukan dalam konflik organisasi. Nah, di dalam konflik sosial tentu saja ada cara mengendalikannya. Yang pertama adalah dengan cara mediasi. Nah, cara mediasi merupakan salah satu cara pengendalian konflik yang dilakukan sendiri oleh pihak yang bertikai atau harus melibatkan pihak kedua. Yang pasti kedua belah pihak harus menunjuk seseorang untuk membuat atau menjadi seorang mediator dalam konflik tersebut. Mediator haruslah seorang yang netral dan tidak memihak manapun. Seorang mediator hanya bertugas memberikan masukan kepada kedua belah pihak. Nasihat dan masukan yang diberikan oleh mediator harus bersifat mengikat agar konflik tidak berlanjut. Maka dari itu mediator haruslah seseorang yang mempunyai rasa yang atau pihak yang netral. Sehingga permasalahan itu sebenarnya tergantung pada pihak-pihak yang bertikai. Ketika ada seorang mediator tapi kedua belah pihak yang bertikai tidak sepakat untuk menyelesaikan sebuah konflik, maka konflik itu tidak dapat terselesaikan. Tapi pihak-pihak tersebut harus menerima atau menolak masukan yang diberikan secara tegas. Agar apa? Agar kemudian mediator dapat melihat apakah permasalahan atau konflik sudah selesai apa belum. Mediasi bisa mencegah pihak yang berkonflik untuk melakukan kekerasan lebih lanjut. Dalam hal ini kekerasan verbal maupun non-verbal. Yang pasti seorang mediator haruslah orang yang bersifat netral dan bisa melihat point of view dari kedua belah pihak yang bertikai. Kemudian selain itu ada arbitrase. Arbitrase merupakan pengendalian konflik sosial yang hampir sama dengan mediasi, di mana keduanya membutuhkan pihak ketiga dalam penyelesaiannya. Perbedaannya adalah keputusan dari pihak ketiga mengikat kedua belah pihak yang berkonflik. Jika dilihat sekilas, pengendalian konflik ini sama dengan konsoliasi. Nah, hanya saja konsoliasi digunakan untuk menyelesaikan konflik antar kelompok, sedangkan arbitrasi dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik antar individu. Arbitrasi menurut pasal 1 nomor 1 Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara legal.
Nah, atau dalam hal ini secara legal artinya dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Kemudian, dan yang paling sering kita dengarkan adalah toleransi. Nah, konflik sosial dapat berubah atau dapat diselesaikan dengan salah satu cara, yaitu toleransi. Bedanya adalah toleransi dilakukan dengan kedua belah pihak tetap memegang kepercayaannya masing-masing. Artinya toleransi diungkapkan dalam, kalau misalnya kita balik lagi ke bagannya Thomas Kilmann, itu ada di compromise ya, yaitu adalah bagaimana mencari jalan tengah agar kedua kepentingan tetap mendapatkan penyelesaian konflik namun tidak merubah kepercayaannya masing-masing. Dalam hal ini adalah toleransi. Nah, toleransi cenderung menghargai apa yang dianut atau apa yang dipercayai oleh salah satu pihak. Nah, dengan tidak mengusik pihak lain yang berbeda dan mereka juga meningkatkan berpegang teguh pada apa kepercayaan yang mereka anut, toleransi merupakan upaya dalam mencapai hidup yang rukun di dalam masyarakat. Utamanya di Indonesia yang mempunyai berbagai pemikiran, budaya, agama yang berbeda, toleransi perlu untuk kita tetap pegang teguh agar kedamaian tetap tercipta di antara masyarakat. Selanjutnya adalah adjudifikasi. Nah, jika konflik sosial harus masuk ke ranah hukum, maka adjudifikasi menjadi pilihan dalam penyelesaian konflik. Adjudifikasi dilakukan saat kedua belah pihak mengadukan konflik ke pengadilan, lalu selanjutnya masalah tersebut diselesaikan secara hukum. Hal ini dapat menjadi tingkat pidana ataupun perdata. Rata-rata sih perdata, tapi dalam hal ini tidak menutup kemungkinan ketika konflik sudah berubah menjadi konflik verbal yang menimbulkan kekerasan non-verbal atau kekerasan yang fisik begitu. Lalu kemudian konflik bisa berubah menjadi ketika konflik ini diajukan kepada pengadilan, konflik bisa berubah menjadi konflik yang sudah menimbulkan kekerasan dan masalah tersebut bisa dihukum atau dilakukan peradilan secara hukum pidana. Seperti itu. Kemudian ada segregasi. Nah, segregasi merupakan pengendalian konflik di mana salah satu pihak menghindar dari pihak lainnya agar tidak berkonflik. Hal ini cenderung sama seperti apa yang disampaikan Thomas Kilmann, yaitu avoidance. Nah, avoidance adalah memilih untuk menghindar dari konflik. Nah, pihak tersebut harus menghindar jauh dari lokasi konflik ataupun pihak yang berkonflik. Diharapkan ketika ada waktu untuk sama-sama saling menjauh, dapat melakukan menurunkan ego masing-masing, meredam amarah masing-masing, yang harus dilakukan dengan penuh kesadaran dan tidak hanya salah satu pihak yang segregasi dan dapat dilakukan, dan harus dilakukan oleh kedua belah pihak. Agar apa? Agar konflik tidak lanjut atau tidak melebar kemana-mana dan cenderung lebih dapat menenangkan diri sehingga menyelesaikan konfliknya pun lebih tenang dan bisa mencapai jalan tengah. Jadi tidak lagi avoidance seperti itu. Kemudian yang paling umum kita dengar adalah gencatan senjata. Gencatan senjata merupakan penyelesaian konflik sosial yang terjadi dengan menggunakan senjata. Gencatan senjata dapat dilakukan dalam kurun waktu tertentu atau bisa juga menjadi penyelesaian sebuah konflik untuk tidak saling bertikai dalam penyebab konflik. Nah, dalam hal ini misalnya ketika zaman dulu ya, kita balik lagi nih ke sejarah waktu masih sekolah, kita tahu bahwa ada gencatan senjata waktu Belanda mau menyerang Papua.
Batal disahkan oleh Dewan Keamanan PBB, kini Majelis Umum PBB berhasil mengesahkan resolusi berisikan desakan gencatan senjata segera antara Israel dan Hamas di jalur Gaza Palestina. Dalam rapat darurat pada Selasa sore waktu New York, sebanyak 153 negara mendukung resolusi. Sementara itu 10 negara menentang dan hanya 23 negara lainnya abstain. Voting resolusi ini berlangsung setelah Mesir menggunakan resolusi 377A untuk mendesak Majelis Umum PBB membahas situasi di Gaza yang makin sekarang. Resolusi 377A dipakai Mesir demi melawan Amerika Serikat yang memveto draft resolusi Dewan Keamanan PBB terbaru terkait gencatan senjata di Gaza pada pekan lalu. Saat pemungutan suara, sejumlah negara termasuk Amerika Serikat sempat mengajukan amandemen draft resolusi Majelis Umum PBB tersebut. Amerika Serikat bersikukuh resolusi tersebut harus menyebutkan soal kecaman terhadap serangan Hamas ke Israel yang terjadi pada 7 Oktober lalu. Sorotan lainnya, saudara, aparat TNI dan Polri Lombok Timur membantu membersihkan rumah warga yang menjadi sasaran amuk massa dalam 2 hari. TNI akan melakukan mediasi dengan warga untuk meredam pengerusakan agar tak terjadi lagi. Rumah di 3 dusun di Desa Greneng, Kecamatan Sakra, Lombok Timur, Senin pagi didatangi sejumlah anggota TNI dan Polri dari Lombok Timur. Mereka membantu membersihkan puing rumah yang dirusak massa pada Sabtu dan Minggu. Rumah yang dirusak adalah milik warga Ahmadiyah. Namun semua warga Ahmadiyah telah diungsikan ke Mapolres Lombok Timur saat penyerangan terjadi. Jadi yang namanya mediasi, ya kita harus menghadapkan dua belah pihak sehingga kita bisa mendengar masing-masing pihak penyampaiannya, dan dari situlah mungkin kita bisa memberikan solusi yang komprehensif dari berbagai macam stakeholder yang akan menghadiri. Tentunya mana yang bisa kita fasilitasi, mana yang kita bisa beri jalan sehingga kedua-duanya bisa. Palestina, Mesir, dan Jordania menyambut baik upaya perdamaian Timur Tengah di bawah mediasi Amerika Serikat. Ketiga negara tengah mempersiapkan pertemuan dengan delegasi Amerika Serikat yang akan tiba di Mesir. Penasihat yang juga merupakan menantu Presiden Trump, Jared Kushner, menjadi bagian penting dari delegasi. Itu dia tadi kita sudah menyaksikan contoh-contoh konflik sosial baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Teman-teman semoga bisa menambah pengetahuan dan juga informasi terkait dengan konflik sosial. Semoga mata kuliah kali ini bisa menjadi bekal teman-teman untuk terjun ke masyarakat dan menyelesaikan konflik sosial. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Jovaska Kisti Adinda FA. Mohon maaf kalau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.